Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Oke teman-teman, aku bakal kasih HP ini ke orang yang paling tahu kasus yang akan kita bahas hari ini. Cus, masuk aja. Wah, kayaknya udah pada penasaran nih sama kasus yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi teman-teman, kasus yang akan kita bahas adalah kasus pembajakan yang terjadi di salah satu Universitas Islam Negeri di Indonesia. Nah, kasus ini sempat ramai diperbincangkan teman-teman, khususnya di sosial media. Jadi teman-teman, peristiwa ini melibatkan dua orang mahasiswa yang berinisial F dan juga R. Nah, awalnya keduanya diduga memiliki konflik pribadi yang kemudian memicu pertengkaran. Konflik tersebut semakin memanas dan akhirnya berujung pada tindak kekerasan berupa pembacokan. Yang membuat kasus ini semakin ramai teman-teman, karena kejadiannya terjadi di area kampus, tempat yang seharusnya menjadi tempat belajar dan juga beraktivitas dengan aman. Nah, banyak netizen yang menyayangkan kenapa kejadian seperti ini bisa terjadi di lingkungan pendidikan Indonesia. Nah, setelah kejadian itu, informasi itu langsung menyebar teman-teman di sosial media. Banyak video, foto, dan juga komentar yang bermunculan. Ada yang memberi simpati, tapi ada juga yang langsung menyimpulkan tanpa tahu fakta yang sebenarnya. Nah, sekarang aku akan kasih HP ini ke orang yang tahu teori-teori mendukung tentang kasus ini. Jadi, teori yang pertama ada dari Paul Gister tentang literasi digital. Artinya, kita harus bisa memilih informasi dan jangan langsung percaya dengan berita yang sedang viral. Yang kedua, ada dari Albert Bandura dengan teori belajar sosial. Maksudnya, seseorang bisa meniru perilaku kita melalui lingkungan sekitarnya. Jadi, kalau kita asal berkomentar atau menyebarkan berita yang tidak benar, orang lain juga bisa ikut-ikutan. Yang ketiga ada dari Lawrence Kohlberg tentang perkembangan moral. Artinya, sebelum kita bertindak atau berkomentar, kita harus mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sekarang aku akan kasih HP ini ke orang yang paling tahu tentang permasalahan etika digital dalam kasus ini. Oke, jadi dari kasus ini ada beberapa masalah etika digital. Yang pertama, banyak orang langsung menyebarkan informasi tanpa mengecek faktanya terlebih dahulu, sehingga berita yang belum tentu benar bisa cepat menyebar luas. Yang kedua, ada yang menyebarkan foto dan video korban, padahal itu menyangkut privasi seseorang dan bisa merugikan serta mempermalukan pihak tersebut. Yang ketiga, banyak komentar negatif yang menyalahkan salah satu pihak tanpa bukti yang jelas. Hal ini justru membuat suasana semakin panas dan bisa memicu konflik di masyarakat. Nah, sekarang aku akan kasih HP ini ke orang yang punya solusi cerdas. Nah, solusi sebenarnya itu sederhana. Yang pertama, cek kebenaran fakta sebelum disebarkan. Yang kedua, hargai privasi korban dengan tidak menyebarkan foto atau video. Yang ketiga, kita harus menggunakan bahasa yang sopan saat berkomentar. Nah, yang terakhir, kita harus meningkatkan literasi digital agar kita lebih bijak dalam memahami berita yang beredar. Jadi intinya teman-teman, kasus ini menunjukkan bahwa konflik di dunia nyata itu langsung bisa berdampak besar di dunia digital. Karena itu, kita harus lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab saat menggunakan media sosial.